teman-teman, perkenalkan saya Dermayanti Stanggang dengan NIM 4192411005 dari PSPMG 2019 FMIPA Unimed. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh besar matematika Alexandria dan akhir keemasan matematika Yunani. Siapa saja tokoh-tokoh besar tersebut? Yang pertama ada Eratosthenes, orang bijak Alexandria. Eratosthenes 276 hingga 194 sebelum Masehi lahir di Krene yang kini disebut Libya. Ia merupakan seorang matematikawan, ahli geografi dan astronomi zaman Helenistik. Ia belajar di Akademi Plato di Athena dan pada saat usia 30 tahun, ia diundang ke Alexandria oleh Raja Ptomeli III hingga akhirnya Eratosthenes kemudian menjadi kepala perpustakaan di museum, posisi yang dia pegang selama 40 tahun terakhir hidupnya. Nah, beberapa karya matematis Eratosthenes ini yang pertama adalah buku 3 volume yang berjudul Geographika. Dalam karya tersebut, dia membahas argumen-argumen untuk bumi yang berbentuk bola dan menjelaskan posisi dari berbagai daratan yang dikenal dunia pada saat itu. Pemetaan Eratosthenes untuk wilayah-wilayah yang berpenduduk di bumi didasarkan pada apa yang dia dengar dan spekulasinya. Tetapi petanya itu adalah peta dunia paling akurat yang pernah ada sampai saat itu dan peta pertama yang menggunakan garis meridian bujur dan garis-garis lintang sejajar. Kemudian yang kedua itu adalah alat pencari rata-rata yang disebut mesolabium. Dengan alatnya tersebut, dia dapat memperoleh A per X sama dengan X per Y sama dengan Y per 2A. Dalam kata lain, jika A adalah panjang rusuk sebuah kubus, maka kubus yang memiliki panjang rusuk X akan memiliki volume 2 kali lebih besar dari kubus asalnya. Nah, kemudian penemuan yang paling terkenal dari Eratosthenes ini adalah Eratosthenes merupakan orang pertama yang dapat menghitung keliling dari bumi. Yang uniknya, dia mengukur keliling bumi dengan metode yang sangat sederhana, yaitu menggunakan trigonometri dan perbandingan lingkaran. Nah, prosedurnya didasarkan pada estimasi-estimasi besar lingkaran besar yang melintasi Alexandria dan Shene yang sudah dijelaskan pada layar dan seperti gambar ini. Nah, sekarang kita ke tokoh yang kedua, yaitu Claudius Ptolemy, penulis Risalah Almages. Claudius Ptolemy ini diperkirakan hidup pada tahun 100 hingga 170 Masehi, merupakan seorang ahli geografi, astronom, dan astrolog yang hidup pada zaman Helenistik di kota Alexandria. Ptolemy memberi kontribusi bagi astronomi dengan menggunakan kekuatan hebat sintesis dan pemaparan pemikiran jenius sejati. Dia mereduksi karya-karya pendahulunya menjadi perkara ketertarikan historis yang hanya berpeluang kecil untuk tetap lestari. Saja karya dari Claudius Ptolemy. Yang pertama yang paling terkenal adalah Risalah Almages. Ptolemy memandang bumi sebagai pusat yang tetap dan tak tergoyahkan dari alam semesta, terhadap mana planet-planet berputar dalam masing-masing lintasan yang berbentuk lingkaran konsentris. Dengan mereduksi gerakan benda-benda langit menjadi kombinasi dari gerakan-gerakan melingkar, astronom Yunani Apollonius mengajukan suatu skema epicels atau lingkaran kecil yang pusat-pusatnya terletak pada keliling-keliling lingkaran lainnya. Untuk merasionalkan gagasan-gagasan ini dengan akumulasi observasi-observasinya, Claudius Ptolemy mengajukan gagasan tentang gerakan eksentrik tata surya. Nah, kesalahan utama dari sistem Ptolemy terletak pada premis kelirunya tentang alam semesta yang berpusat di bumi. Namun demikian, dia tidak mengabaikan teori heliosentris begitu saja. Ptolemy membentuk 1 atau 2 kolom untuk membahas sangkalan terhadap teori ini. Kemudian yang kedua adalah Geographika Sintaksis atau petunjuk geografi. Nah, isi karya tersebut merupakan upaya untuk meringkas pengetahuan geografis tentang dunia yang dapat dihuni di bumi yang diketahui saat itu yaitu benua-benua Eropa, Asia, dan Afrika. Buku ini dilengkapi pula dengan sekumpulan peta, peta umum dunia dan 26 peta lainnya yang menggambarkan wilayah-wilayahnya secara terperinci. Ptolemy mengembangkan caranya sendiri untuk menggambarkan permukaan melengkung bumi di atas permukaan datar. Dia membagi keliling bola bumi menjadi 360 bagian atau derajat seperti kelak biasa dikenal dan melengkapi permukaan itu dengan jejaring garis bujur dan garis lintang. Kemudian kita ke tokoh besar yang ketiga, ada Archimedes, manusia jenius dari zaman kuno. Jadi Archimedes ini hidup di Yunani pada tahun 287 hingga 212 sebelum Masehi. Ia merupakan anak dari Phidias, seorang astronomo Yunani kuno, dan merupakan keponakan Raja Hiero II yang memerintah di Syracuse pada masa itu. Archimedes dikenal sebagai seorang matematikawan, fisikawan, astronom sekaligus filsuf. Ia dilahirkan di kota pelabuhan bernama Syracuse. Kota ini sering dikenal sebagai Sisilia.
Nah, apa saja karya-karya Archimedes? Yang pertama ada On the Sphere and Cylinder. Proposisi-proposisi yang dipilihnya meliputi yang pertama, permukaan suatu bola luasnya sama dengan 4 kali lingkaran besar dari bola itu, atau dapat kita nyatakan sebagai S sama dengan 4 pi R kuadrat. Yang B, jika sebuah bola dikelilingi sebuah silinder yang tingginya sama dengan diameter bola, maka volume dari silinder itu adalah 3,5 kali dari volume bola, dan luas permukaan silinder yang mengelilingi bola tersebut termasuk alas dan tutupnya adalah 3,5 kali dari luas permukaan bola. Dan karyanya yang kedua adalah The Measurement of a Circle atau pengukuran lingkaran. Proposisi paling penting dalam risalah ini membahas estimasi Archimedes untuk nilai numerik pi, di mana aproksimasi seringkali disebut sebagai nilai Archimedes untuk pi, dengan suatu metode yang kemudian dikenal sebagai Method of Exhaustion atau metode pemerasan. Kemudian karya yang ketiga adalah penghitung pasir Archimedes. Nah, penemuan ini memuat sistem notasi baru untuk melambangkan bilangan-bilangan yang lebih besar dari 100 juta. Saat matematika Yunani belum mampu mengembangkan simbol-simbol apapun untuk hal tersebut, Archimedes menemukan suatu prosedur untuk menghitung dalam satuan-satuan 10.000 myriad atau ditulis 10 pangkat 8 dalam notasi modern, dan menggunakan eksponen-eksponen untuk mengurutkan kelas-kelas dari besarnya bilangan-bilangan. Nah, karya yang keempat adalah Risalah on Spirals. Risalah ini berisi 28 proposisi yang berkaitan dengan sifat-sifat kurva yang sekarang dikenal sebagai spiral Archimedes. Dan salah satu hasilnya yang paling menarik adalah tentang perhitungan luas daerah yang terliputi oleh putaran pertama spiral terkait dengan 0 lebih kecil sama dengan dari theta lebih kecil sama dengan 2 pi. Lagi-lagi dengan menggunakan metode pemerasan pada masa kita sekarang ini, pemecahan masalah tersebut dipermudah dengan adanya penggunaan kalkulus integral. Kemudian karyanya kelima adalah The Method of Treating Mechanical Problems. Dengan pandangan jauh ke depan ke arah hadirnya kalkulus integral modern, Archimedes menyatakan bahwa permukaan-permukaan hendaknya dianggap tersusun dari garis-garis sejajar yang banyaknya tak hingga dan bangun-bangun ruang putar terisi penuh oleh lingkaran-lingkaran. Tetapi Archimedes tidak memandang penalaran intuitif seperti itu sebagai bukti, melainkan hanya sebagai penyelidikan awal bagi pembuktian ketat melalui metode pemerasan. Nah, kita lanjut ke tokoh yang keempat, yaitu Apollonius dari Perga. Apollonius 300 hingga 200 sebelum Masehi lahir di kota Perga, Yunani, dekat pantai tenggara Asia Minor. Saat masih remaja, dia pergi ke Alexandria untuk belajar di museum kepada para penerus Euclid dan menetap di sana selama bertahun-tahun untuk mengajar dan menyusun konsep awal dari karya terkenalnya Conics atau kerucut. Nah, kita bahas mengenai karya dari Apollonius, yaitu Conics. Jadi Apollonius mendefinisikan kerucut lingkaran sebagai bangun yang dibentuk oleh garis yang berotasi membentangi sebuah lingkaran. Sementara garis tersebut juga melalui sebuah titik tetap yang tidak berada pada bidang dari lingkaran itu. Kerucut lingkaran tegak adalah bangun kerucut lingkaran yang sumbunya tegak lurus terhadap bidang dari lingkarannya. Nah, kita ke tokoh yang terakhir, ada Diopantus sang penulis aritmatika. Diopantus merupakan seorang matematikawan Yunani yang bermukim di Alexandria. Nah, jadi dia ini tidak ada yang mengetahui pasti dia itu hidup di tahun berapa hingga berapa. Tetapi pada batu nisan Diopantus tersamar dalam persamaan umur Diopantus, yang tertulis 1/6 kehidupan yang diberikan Tuhan kepadaku adalah masa muda. Setelah itu 1/12-nya cabang brewokku mulai tumbuh, ditambah 1/7 masa hidupku untuk menikah, dan tahun kelima mempunyai anak. Sialnya setengah waktu dari kehidupanku untuk mengurus anak, 4 tahun kugunakan bersedih. Nah, dari tulisan yang dinisan ini, kita ketahui bahwa umur Diopantus itu adalah 84 tahun. Namun tidak ada yang mengetahui pasti Diopantus ini hidup dari tahun berapa ke tahun berapa. Nah, karya Diopantus yang paling terkenal adalah Aritmatika, yang mana isinya merupakan pengembangan aljabar yang dilakukan dengan membuat beberapa persamaan. Persamaan-persamaan tersebut disebut persamaan Diopantin, digunakan pada matematika sampai sekarang. Susunan dalam aritmatika tidak secara sistematik terhadap operasi-operasi aljabar, fungsi-fungsi aljabar atau solusi-solusi terhadap persamaan-persamaan aljabar. Di dalamnya terdapat 150 problem, semua diberikan lewat contoh-contoh numerik yang spesifik, meskipun barangkali metode secara umum juga diberikan. Sebagai contoh, persamaan kuadrat mempunyai hasil 2 akar bilangan positif dan tidak mengenal akar bilangan negatif. Diopantus menyelesaikan problem-problem menyangkut beberapa bilangan tidak diketahui dan dengan penuh keahlian menyajikan banyak bilangan-bilangan yang tidak diketahui. Itulah kelima tokoh-tokoh besar matematika Alexandria. Saya harap dengan adanya video ini, teman-teman bisa memahami dan lebih mengerti mengenai tokoh-tokoh besar matematika Alexandria. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.